Jadi intinya apa Pak, Bu? Bisa gak Bapak dan Ibu pulang dari sini hatinya gembira? Welcome to my channel, Zafatomudai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu, saya mau Bapak dan Ibu yang hari ini datang. Hari ini hari Senin. Saya maunya besok Selasa kalau bisa terkabul. Emang Pak Haji tahu tekniknya supaya hari ini saya datang, besok harus terkabul? Tahulah, kalau nggak mungkin tahu, mana mungkin tamu-tamu kita yang terdahulu pada terkabul semua. Kalau ya kan, buktinya kita. Bapak dan Ibu coba perhatiin, ini kalau memang benar praktekin, kalau nggak benar jangan. Coba Ibu perhatiin. Ibu tahu petani tembakau? Di mana petani tembakau? Mana? Temanggung, Jawa Tengah. Ibu perhatiin, itu nanam tembakau setahun sekali apa setahun 5 kali? Setahun? Kalau udah belum musim panen dia nggak nanam kan? Lebih baik diem aja. Rata-rata petani tembakau sukses gak? Maksudnya kaya raya gak? Sugih gak? Itu pasti nonton tuh petani tembakau. Apa yang bikin dia sugih? Coba pemilik tembakau, bandar tembakau, atau pabrik rokoknya deh. Dari tembakau bukan pabrik rokok. Kaya gak pabrik rokok? Coba siapa yang bisa nyebutin kenapa kok dia bisa kaya raya? Baik pabrik rokoknya, pabrik tembakaunya, bahkan udah dilarang sama pemerintah ngerokok itu berbahaya, gak ngaruh, tetap dia kaya raya. Malah bahasa Indonesia saya, orang sakit itu kalau nggak ngerokok. Kalau ngerokok berarti sehat apa enggak? Yang ngerokok orang sakit apa orang sehat? Maksud saya yang ngerokok ini orang sakit apa orang sehat? Hah? Ada gak orang sakit ngerokok? Nggak ada kan? Berarti yang ngerokok orang sehat. Sehat. Berarti kalau yang nggak ngerokok orang enggak lah, nanti pemerintah manggil saya, Pak Haji, lo ngomong apa lo di YouTube lo? Enggak, pemerintah maaf, lo nggak ngasih duit sih. Enggak lah, humor. Jadi gini, petani tembakau, bandar tembakau, bos-bos tembakau, bahkan pabrik rokoknya yang ngolah tembakau, itu kok bisa kaya raya, bisa sugih. Kenapa ibu dan bapak tidak bisa? Apalagi banyak hutang, besok rumah mau dilelang, besok rumah mau disita, bahkan ada yang asetnya mau dibegal. Tapi pabrik rokok jalan tuh sukses. Coba siapa yang bisa jawab? Coba kenapa dia? Ya bos. Petani yakin bahwa tembakau itu pegang dong Mike. petani yakin bahwa tembakau itu akan laku dengan harga yang mahal dan bisa untuk mencukupin kebutuhan sehari-harinya dia. Oh iya. Yakin. Coba ulangi lagi kencang. Kenapa petani tembakau? Kenapa pemilik pabrik tembakau, pabrik rokok, atau penggarap, atau siapa yang berkaitan sama tembakau kok sugih kaya raya? Coba kenapa? Coba tadi apa? Yakin bahwa tembakau itu dengan harga jualnya sangat tinggi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dia. Maka petani itu yakin bahwa dia akan kaya. Boleh. Dan pabriknya itu dia yakin bahwa dia akan mensejahterakan karyawannya dan mencari keuntungan yang lebih besar. Ya boleh. Ada lagi? Yuk ibu belakang. Bos lari bos ke belakang bos. Lari bos. Mana ibu yang mana? Tuh yang belakang tuh yang paling jelek tuh.
Siapa Bu? Yang mukanya jelek tuh. Yuk. Diri Bu, biar memeknya kelihatan. Assalamualaikum. Diri. Kalau kata ibu yang bodoh Pak, karena merokok itu, yang banyak-banyak merokok itu termasuk ibu ya. Ibu ngerokok? Merokok. Tepuk tangan dong. Orang sehat. Orang sehat. Karena merokok itu bikin senang. Itu Bu ngerokok pakai mulut atas sampai mulut bawah? Hah? Dua-dua aja. Ayo, kenapa alasannya? Kenapa yang berbau-bau tembakau pasti orang kaya raya? Minimal yang ngerokok aja pasti orang soge, walaupun dia tukang lah bahasanya. Kenapa? Karena senang Pak. Karena senang. Senangnya gimana? Kan yang merokok itu, kalau merokok itu happy, senang hati, mumet juga jadi hilang. Mungkin karena itu Allah memberinya kesugihan ke mereka gitu. Jadi pendapat ibu ya. Jadi karena bikin senang. Oh, jadi ngerokok tuh bikin senang. Kenapa senang? Ibu membaca ibadah yang bagus, gitu kan, menyenangkan hati orang kan ya Pak. Ya. Assalamualaikum. Coba sini maju, sini. Titip ya. Biar belon tapi kok. Ibu rokoknya apa? Filter. Garam filter. Jarum filter. Garam filter. Gudang garam filter. Berapa tuh sebungkus Bu? 25.000. Berarti kalau seselop isinya berapa? Sini dulu. Sini. Ayo. Madep sini. Inilah dia perokok nasional. Dia bisa ngerokok dari mulut atas dan mulut bawah. Bedanya kalau mulut atas dia pegang rokoknya, kalau mulut bawah dia nancap sendiri. Coba, kenapa orang yang berbau tembakau, apakah dia perokoknya, apakah dia petani rokoknya, apakah dia pemilik pabrik rokoknya, kok bisa kaya raya tajir melintir? Bahkan perokoknya aja kadang bisa tukang, sekelas tukang, kadang perokoknya sekelas pekerja, kadang perokoknya segelas kuli, tapi kok dia bisa nggak punya hutang, nggak bisa nggak punya hutang, bisa pokoknya sukses. Penyebabnya apa? Pegang mic-nya, deketin. Bos, shoot bos. Assalamualaikum. Kalau ibu yang bodoh ya. Deketin mic-nya. Kalau pendapat ibu yang bodoh, karena kalau merokok itu mungkin para pekebunnya ya Pak, setelah hasil jadi rokok bikin orang-orang jadi senang, yang pusing pun jadi senang, jadi relax gitu Pak. Jadi kayaknya Allah itu ngasihnya di situ Pak, kesenangan ke banyak orang gitu. Kalau rokok Kayaknya sepertinya. kayaknya Iya. jadi nggak pasti dong. Yang pasti ya apa? Iya, pasti seperti itu Pak. Masalahnya kan di agama ibu baca, kalau yang bikin senang orang itu kan ibadah yang paling mulia ya Pak ya. Ya itu alasannya kalau dari ibu. Ya. Bikin senang orang banyak. Bikin senang orang banyak. Iya. Oh iya. Yuk, ibu duduk sebelah situ. Ada lagi? Kenapa petani rokok, petani tembakau di Temanggung bisa kaya raya? Kenapa pemilik pabrik rokok bisa kaya raya? Kenapa agen rokok, agen ya, bukan, bisa kaya raya? Kenapa orang jualan rokok kok bisa kaya raya? Tapi yang larang rokok malah punya hutang yang banyak. Betul. Yang larang rokok, kamu jangan ngerokok mulu. Siapa yang suka begitu? Yang suka ngelarang, kamu jangan ngerokok ya, awas kalau ngerokok ya, nggak boleh ngerokok, itu malah kelilit utang. Yang majakin rokok, tahu yang majakin rokok dipajakin, malah kelilit utang.
yang dipajakin malah kaya raya tajir melintir. Bapak dan Ibu lihat merek-merek rokok. Tahu kan merek-merek rokok? Apa mereknya? Gudang Garam, Sampurna, Jarum Super, Marlboro, Samsu, Jarum Coklat, Mukalo Coklat. Pemiliknya bukan mereknya, pemiliknya Jarum. Ya kan? Gudang Garam, Marlboro, Jinggo merek siapa? Itu kan merek, pemilik rokoknya pabriknya Jinggo. Kaya raya, petaninya, petani yang nanam tembakau kaya raya. Ini mangga, petani cabe, waduh kelilit utang. Petani kentang kelilit utang. Petani semangka kelilit utang. Betul gak? Petani timun kelilit utang. Petani tomat kelilit utang. Baik petaninya, baik pengumpulnya, baik pedagangnya, baik pengecernya, baik semuanya. Nanam singkong kelilit utang. Bandar singkong punya utang. Pengrajin keripik singkong banyak utang. Kok beda sama tembakau? Udah tembakau banyak, apa bahasanya, harus bayar ini. Tapi kita lihat, lu di mana rumahnya? Gua rumahnya di Kudus. Gue jadi bandar tembakau. Jadi tembakau yang dari petani gue beliin, dia tumpukin tuh. Gue pengerajang tembakau. Kok bisa ya kaya raya? Coba siapa yang bisa jawab? Yuk ibu maju. Ini yang baju hijau, yang mukanya putih blon. Ya nggak apa-apa. Sini bu, mari sini. Kenapa? Bos tadi rokok dia berapa sebungkus harganya? Jadi satu selop isinya berapa? Waduh, isi berapa tuh? 20. Hah? 20? Emang lo ngerokok? Emang lo ngerokok? 10. Kalau kontol lo 20. Yo, kenapa alasannya? Jadi kalau kenapa sih? Barusan. Apa? Barusan. No. Ini. Iya. Petani tembakau, pabrik juragan kaya. Ya. Karena apa? Deketin Mike. Karena yang penghisap rokok, apalagi udah kecanduan, lebih baik dia beli rokok daripada beli beras, daripada beli makanan yang lain, Pak Haji. Udah tahu saya tuh pengalaman nih, kok saudara-saudara saya. Lebih baik dia beli rokok, kelapar nggak apa-apa. Ya tuh kenapa kok dia maksain beli rokok daripada buat makan? Dan nikmatnya itu lebih nikmat dia ngerokok daripada makan nasi atau makan yang lain. Saya rasa gitu. Jadi orang kalau kecanduan, kan rokok mahal Pak Haji. Ya kan, misalnya kalau beras 10.000 seliter, buat berlima bisa cukup, ya kan. Tapi rokok itu kan sebungkus mahal 25.000, ya kan. Kadang-kadang kalau udah kecanduan ngisop terus, ya kan, sehari bisa 2-3 bungkus Pak Haji. Iya. Itu biaya berapa duit? Itu ya kan? Ngisep pakai mulut atas. Iya. Oke, ibu duduk sini. Yo, siapa lagi? Bapak. Emang bapak dan ibu nggak merhatiin saya? Kenapa saya bisa? Petani tembakau bisa, juragan tembakau kok bisa? Mau tahu jawabannya? Petani tembakau, saya, juragan tembakau itu kalau dia habis panen, kan panennya setahun sekali kan? Siapa yang diundang sama petani tembakau? Anak yatim berbohong. Apa? Penyanyi dangdut, ya. Bener apa enggak? Happy, gembira, senang. Dia panggil. Emang petani tembakau kalau duitnya banyak, emang dia keluar dari kampungnya, misalkan dia ke Jakarta? Enggak, di kampungnya itu aja.
Hah? Iya dipanggil ya penyanyi ya, pada istilahnya seneng-seneng lah, gembira, seneng-seneng gembira. Saya juga begitu. Apa pernah Bapak nanya, jawaban saya langsung menuju ke permasalahannya? Boro-boro. Bapak nanya apa, saya jawabnya apa. Tapi terkabul. Bayangin, sakit batu empedu, jawabannya kayaknya nggak masuk logika deh. Masa kelapa hijau direbus, kasih air kelapanya diminum, kok bisa hilang tuh batu empedunya? Apa hubungannya? Batu sakit kista leper, sakit TBC tulang, di mana-mana TBC tulang mati. Sakit hidrosipalus, kepalanya gede, bisa sembuh. Atau Bapak lihat tuh, ada yang sakit apa namanya, nggak bisa jalan karena centong habis, itu kepalanya saya pukul-pukul pakai duit. Pernah lihat di YouTube saya? Kepalanya saya pukul-pukul, kok bisa jalan? Apa hubungannya duit sama sakit stroke atau sakit lumpuh? Bapak dan Ibu bisa lihat waktu di masjid di bawah, datangnya digendong dari Makassar, dia nggak bisa jalan. Kenapa saya pukul-pukul pakai duit 50.000, dia bisa jalan. Dan duitnya yang bekas mukul, kalau nggak salah 1 gepok 5 juta, saya kasih ke dia, ambil aja deh. Kata orang, gelo lu Ji. Enggak lah. Ibu cek di hotel, ada tamu saya 3, saya inepin di hotel. Bos, kandang penuh, nggak ada, lo nginep aja di hotel. Nanti kita privatnya di La Moda, dekat hotel apa, lalu situ aja. Nanti kita ngobrol, tinggal turun. Berapa Bu biaya nginep di hotel? Minimal kan harganya 1 juta semalam. Berapa hari Ji? Ya 3 hari lah. Kapan waktu kan gue belum tentu ada waktu. Nanti kita ngobrol di bawah di Grand Hyatt. Kita ngobrol nanti di restorannya di lantai 3. Itu Bu, yang makan di Grand Hyatt di lantai 3 itu nggak ada yang mukanya ke ibu, nggak ada. Hampir nggak ada Bu. Hah? Bening semua Bu, bening kinclong. Saya bayarin. Dan buffet makan di Grand Hyatt buffet 1 orang 450.000. Nah kita sekali ngobrol di buffet di Grand Hyatt tuh, di Plaza Indonesia, di Grand, di itu minimal kita 10 orang, udah 4,5 juta. Jadi intinya apa Pak, Bu? Bisa gak Bapak dan Ibu pulang dari sini hatinya gembira? Hatinya gembira, seperti petani tembakau. Dia gembira, walaupun nanamnya setahun sekali. Pada saat dia panen, dia mengadakan namanya syukuran. Kalau anak yatim mah semua se-Indonesia juga banyak nyantuin anak yatim. Tapi bikin gembira orang belum tentu. Contohnya kayak kita kemarin ke Dufan, berenang ke Pondok Indah, nonton ke bioskop, bikin gembira. Apa yang dibikin gembira anak yatim? Enggak, ada ibu yatim. Bacain tamu-tamu yang pada ikut sedekah patungan 1 juta. Dibacain satu-satu anak yatim, amin, amin. Nah, bikin gembira. Bisa gak Bapak dan Ibu mau saya seperti petani tembakau, pulang dari sini gembira? Iya, walaupun Bapak dan Ibu ngelihat negatif. Ada gak negatifnya? Ada, nggak usah saya sebutin. Setuju? Iya, gembira. Gembira. Nah, maksud saya, kan saya di sini kadang ngomongnya jorok, jorok gak? Jorok banget. Ada yang bilang ahli pornologi Pak Ji. Ahli? Pornologi. Pornologi. Apa tuh pornologi? Mau saya tuh kadang ngomongnya jorok, super jorok. Bahkan orang yang baru ngeliat YouTube saya langsung menghujat, ini video apaan sih? Tidak, tapi setelah keluar di berandanya dia terus, akhirnya dia ikutan. Kalau ngomong gitu, emang ngalamin? Siapa yang jadi korban? Semua rata-rata.
Iya. Tawa sendiri. Ya, jadi hampir tamu-tamu RDAY yang lihat YouTube kita selalu dia ngomongnya menghujat, aliran sesat. Tapi setelah dia praktekin, bahasanya duitnya dia di orang selama 2 tahun tidak dibayar, bahkan nomor HP-nya dia diblokir. Saya bilang, cari fotonya atau tulis namanya, dikempit di alat kelamin kamu setiap tidur. Hasilnya Pak, dia lakukan selama 2 bulan berturut-turut kalau tidur. Itu duit yang di orang udah 150 juta. Barusan dia telepon ke saya, Ji, yang ngambil duit gue alhamdulillah bayar. Wow, tepuk tangan dong. Jadi pada saat dia ngempit fotonya di alat kelamin, dia sambil nonton YouTube saya senyum-senyum. Iya, maksud saya, ibu bisa gak dari bangun tidur sampai mau tidur isinya gembira, ketawa, senyum. Kalau nggak bisa ketawa, nggak senyum, gampang. Kalau ibu punya pasangan hidup, remes alat kelamin pasangan hidup. Kalau nggak ada, remes punyanya sendiri. Nggak apa-apa, kan yang penting terkah. Yang penting halal. Petani tembakau juga begitu Pak. Pada saat dia panen, dia panggil penyanyi dangdut, dia panggil orkestra, dia panggil, dia gembira, dia nyanyi-nyanyi, dia bergembira. Bapak dan Ibu, ada yang agamanya non-Islam, Kristen, atau Buddha atau Hindu. Bapak dan Ibu lihat di gereja, apakah dia langsung berdoa ke Tuhannya? Nah, apa yang dilakukan? Nyanyi, jreng, 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 jreng. Begitu. Kenapa kita yang Islam nggak gembira? Ini dia datang di sajadah gelar, pakai mau kena, dia nangis. Bahkan gue pengen kawal loh. Nggak boleh. Buat apa nangis? Orang ini semua udah atas izin Tuhan, Allah Subhanahu wa Ta'ala udah seizin. Kenapa kita nangis? Dan dia ulangi lagi, dia cerita lagi bahwa dia tuh tadi didatengin dia kolektor. Kata Tuhan, emangnya gue budak? Ngapain lo cerita lagi? Jadi baru harusnya yang dilakukan apa? Alhamdulillah, alhamdulillah 99 kali. Pasti besok pagi hutang saya lunas. Kok dia kok cerita lagi, Allah, tadi kan kata tapi kata kiai gue disuruh nangis, Ji. Lo periksa dulu kiainya pakai Robicon nggak? Gue diajarin sama orang pintar harus bikin tajub Allah dengan nangis. Apakah dengan kita nangis Allah takjub? Buktinya ibu lihat anak yang nangis rewel. Apa ibu takjub? Bapak takjub? Takjub gak? Enggak. Malah kita kesel. Papa, besok kalau aku nggak punya sepatu hitam aku nggak boleh sekolah. Papa. Akhirnya papanya kesal. Besok nggak usah sekolah, oke? Nggak usah sekolah. Ya Pak. Jangan dong. Apa yang dilakukan kalau biar orang tua kita beliin, kitanya jangan ngerengek, tapi kita nyapu. Kita ngepel, kita cuci piring, kita benahin. Mobilnya papa kita cuci. Cari perhatian. Nah, coba dan ibu, cluenya. Bisa gak cari perhatian Allah? Cara berdoanya, terima kasih Allah, terima kasih. Hutang saya sudah Allah lunasi. Terima kasih Allah, terima kasih. Ayatnya, berprasangka baiklah kepadaku. Jadi harus prasangka baik sama Allah bahwa utang kita udah dilunasin sama Allah. Padahal belum.
nanti Allah akan kebakaran jenggot. Malaikat sini. Ya Allah, kata malaikat, ini kenapa si ibu yang mukanya jelek utangnya udah lunas? Kata malaikat, belum Allah. Ini dia bilang udah. Aduh, jangan bikin malu gue ya. Lunasin nggak? Lunasin. Tepuk tangan dong. Bapak dan Ibu, ini cara berdoa yang gini adanya di RDAY. Nggak ada di pesantren lain ngajarin gini. Ngeri kan? Setuju gak? Iya. Cari perhatian. Apa tadi? Iya, jadi terima kasih Allah, terima kasih. Saya dikasih hutang yang banyak senilai 50 miliar. Buat saya ini bukan masalah, tapi ini anugerah. Hikmahnya dengan anugerah utang saya 50 miliar, saya jadi makin dekat sama Allah. Saya jadi rajin ibadah, saya jadi rajin berdoa, saya jadi rajin bersedekah. Dan yang lebih dahsyatnya Allah, ini tidak ada di tempat pengobatan lain, hanya ada di RDAY. Kata Allah, yang mana? Saya disuruh ML sehari 3 kali Allah. Gitu, tepuk tangan dong. Bu, emang ada orang hajatnya terkabul wasilanya ML setiap hari atau ML sehari 2 kali atau nggak ada Bu? Ibu coba lihat, cek, nggak ada. Ya hanya di sini aja. Karena saya lihat ibu uang nggak ada buat sedekah. Udah tahu jawabannya? Apa jawabannya? Apa jawabannya, Bos? Iya. Jadi ibu punya uang nggak ada, buat sedekah ekstrim nggak ada. Ibu suruh sodako ekstrim nggak ada, uang nggak ada. Ibu suruh riado nggak mau, karena ibu ninggalin keluarga. Ibu suruh sedekah profesi nggak mau, karena ibu nggak mau ninggalin pekerjaan. Ya udah, kita lakukan yang ibu punya dan yang bapak punya. Apa tuh? Setuju? Tepuk tangan dong. Bisa gak bapak dan ibu yang ya sodako? Jadi lo nawarin ke suami lo, nawarin, Papa, malam ini mau makan apa, Papa? Kalau yang gak mampu, antri, ntar gue siapin bandot. Mau saya hajat bapak dan ibu terkabul, itu tidak harus dengan sedekah ekstrim dengan uang, tapi bapak dan ibu bisa bikin takjub istri tercinta atau suami tercinta. Biasanya kita kalau dirongrong sama istri, biasanya kita marah. Coba ibu dan bapak jangan marah. Biasanya kita para suami kalau lagi kesel sama istri, kita suka ngomong begini sama istri kita, lo pulang ke Bogor, lo ikut sama bapak lo orang Bogor. Begitu. Tuh istri langsung renyem aja, karena dia merasa orang Bogor. Apalagi kalau bapaknya udah meninggal, ibunya udah meninggal, itu istri tercinta wanita itu dia langsung sedih, nangis. Apakah itu bikin tajub Allah? Enggak, karena itu istri salah satunya ciptaan Allah. Jangan dong. Dan biasanya kita para laki-laki kalau sudah ML berhubungan suami istri, spermanya keluar, bapak langsung bangun, bersihin spermanya di kamar mandi. Jangan dong. Istri kan butuh perhatian juga. Jadi kalau habis ML spermanya keluar, bapak jangan keluar dari kamar dulu, tetap di situ. Nunggu apa Ji? Nunggu tawon datang.
nggak tawon? Tawon itu mulutnya aja. Maksud saya seperti petani tembakau dan juragan tembakau, seperti Pak Haji Dwi, bikin kita gembira. Gimana gembiranya? Bebas. Kalau petani tembakau, dia panggil keseniannya, dia panggil, dan gembiranya di kampungnya dia, di rumahnya dia senang-senang. Wow, sukses luar biasa. Betul. Oke. Nah, apa? Kalau udah ngeluarin senang. Spermanya? Oh iya. Gue tadi udah ngomong tembakau, dia masih di sper. Kode. Coba Bu, praktekin Bu. Masih muda mereka. Oh iya, ini. Saya udah tua. Ada kuda yang udah tua. Maksud saya Pak, coba Bapak dan Ibu, bisa gak untuk terkabul, mau dia 10 miliar, apakah nilai hajatnya 50 miliar atau nilainya 100 miliar, terkabul dengan hati gembira. Karena petani tembakau kalau udah panen dia gembira, dia senang-senang di semalaman itu. Ibu lihat orang-orang Mekah, orang-orang Arab, itu dia joget, dia gembira. Bapak dan Ibu coba lihat orang-orang Brunei, Bapak dan Ibu coba lihat orang-orang terkaya, dia gembira. Nah coba Ibu, tinggal Ibu batasin kegembiraannya, jangan sampai kebablasan, disket. Bisa gak? Saya juga gembira. Saya kan bikin Bapak dan Ibu ketawa. Bapak dan Ibu datang dengan penat, di sini kayaknya lupa deh. Senang. Iya, jadi saya bikin gembira aja. Masalah jadi hilang. Coba kayak kemarin nih Pak, yang bisa nebak. Haji Marco biasanya datang ke sini jam 11, jam 12. Dia datang kemarin jam 8. Saya tebak, siapa yang bisa nebak kenapa Haji Marco kok datang dari sore? Kenapa? Kuisnya tuh nggak murah loh Pak, 100 juta. Nggak ada yang jawab. Bahkan ada yang bisa jawab, saya berangkatin umroh. Nggak bisa jawab lagi, oke yang bisa jawab satu, tapi satu ruangan saya berangkatin umroh. Nggak juga ada jawaban. Oke, yang jawaban ini benar satu. Bapak dan Ibu sekeluarga dibawa umroh. Kalau Ibu ada suami bawa, Ibu ada mantu bawa, Ibu ada cucu bawa, Ibu ada besan bawa. Jadi satu orang saya batasin minimal 17 orang harus bawa. Siapa aja, tetap nggak kejawab. Jadi sebenarnya Bapak dan Ibu dibolak kembali kemana aja tetap masih blow on. Maksud saya hari ini cluenya adalah Ibu dan Bapak bisa gak nanti pulang dari sini hatinya gembira, seperti petani tembakau di Temanggung, seperti juragan-juragan tembakau, seperti Pak Haji Dwi. Saya gembira aja, mau ngomong jorok gembira, mau dia mau dia petani tembakau, dia ngundang bidu wanita, penyanyi, dia mau nyawer, mau apa, yang penting gembira. Bisa kan? Kayak kemarin anak yatim kita bikin saweran di bawah, gembira. Anak yatim kita bawa ke Ancol, ke Dufan, kemana, gembira. Nah, coba Bapak dan Ibu, saya maunya besok Selasa harus ada yang terkabul hajatnya. Bisa gak gembira? Awas kalau gak gembira, saya sedih. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Ayah Bapak Ibu.